Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Malang sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Juru Selamat dunia. Dan jangan katakan bahwa bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau akan hukum. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6 kita mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Ya. Karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, luar biasa. Dan Alkitab mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya saudara percaya pada Tuhan, kita semua percaya pada Tuhan, mendapatkan hidup yang kekal. Jadi percaya pada Dia. Puji nama Tuhan. Jadi ini bagian kedua dari iman ya, dari pistis yang kita sedang kupas itu. Jadi yang pertama dalam bagian kedua itu adalah faithfulness. Jadi kalau ada iman, ada kesetiaan yang harus kita lakukan di hadapan Allah. Kita baca dulu sebuah kisah di dalam Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang yang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapat Tuhan melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak akan datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, pada saat tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan retak gigi. Haleluya. Jadi iman itu berkaitan dengan kesetiaan. Setia. Ada banyak orang baik, tetapi yang setia itu di mana kita temui? Setia kepada istri, setia kepada keluarga, setia kepada Tuhan, setia. Dan kesetiaan itu mendapat perhatian Tuhan. Ketika kita memiliki iman tapi kita tidak setia, kita selingkuh. Makanya orang Israel itu ketika diajar Tuhan untuk setia beriman kepada Dia, tapi mereka berkumpul dengan orang-orang yang tidak percaya, itu namanya perzinahan rohani, dan Tuhan sangat murka kepada mereka. Dan Tuhan tidak suka dengan perselingkuhan. Tuhan tidak suka dengan perzinahan. Tuhan tidak suka dengan main mata. Kesetiaan harus dijaga dengan motif yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, ternyata dikatakan oleh Alkitab yang kita baca tadi, ada hamba yang setia, ada hamba yang tidak setia. Hamba yang setia, dia akan, kita katakan tadi dengan jelas, hamba yang setia itu melakukan tugasnya sampai tuannya datang, atau sampai dia bertemu. Kalau sebagai kita sebagai hamba Tuhan di masa ini, boleh saya katakan sampai Tuhan itu datang kita harus setia. Tidak boleh nikah-niku, tidak boleh main mata. Dan mainkan matamu apabila engkau sudah tak. jangan ya. Nah, boleh itu. Ya. Jadi hamba yang jahat dikatakan, terus kemudian dikatakan, maka tuannya itu akan mengangkat dia sebagai pengawas. Kalau pengawas miliknya, kalau Tuhan katakan kalau kita setia kan
Masa datang kita ke sana, Tuhan katakan, hai hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Wow, luar biasa itu. Haleluya. Dan itu tentu akan saya nantikan kata-kata itu. Ya. Dan itu sebabnya kita harus setia. Setia dalam perkara kecil. Dan Tuhan akan memberikan perkara besar. Dan kalau orang nggak setia dalam pelayanan, melakukan pelayanan dengan cara-cara yang tidak elegan, bukannya memenangkan jiwa, tapi memindahkan jiwa. Yang penting kantong tebal, biar kantong mereka tipis. Kalau motif kita seperti itu, kenapa kita harus jadi pelayan gitu loh? Kenapa kita enggak jadi pengusaha saja, supaya kita betul-betul bisa menjadi besar daripada kita menyakiti sesama. Makanya Paulus berkata, aku tidak mendirikan di atas dasar orang lain. Memang ada dikatakan ada yang menabur, ada yang menuai, tapi yang memberikan pertumbuhan itu Tuhan. Jadi jangan anggap kalau engkau memindahkan orang, engkau bisa memberikan pertumbuhan bagi orang itu. Tidak. Karena kita sama-sama mendapatkan upah dari Tuhan. Baik yang menabur, baik yang menyerang, sama-sama mendapatkan upah dari Tuhan. Tapi kesetiaan pelayanan itu, sebagai hamba-hamba Tuhan, saya mau katakan, hormati pelayan-pelayan yang lain. Hormati rekan-rekan. Tapi banyak orang karena dia tidak mau bergaul, tidak mau bersahabat dengan yang lain, dia tidak mau tahu itu. Dia hidup dalam kerajaannya sendiri, bukan kerajaan Yesus Kristus. Kalau hidup dalam kerajaan Yesus Kristus, kan Tuhan mengatakan bersatu. Bersatulah, 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 membangun kerajaannya. Bersatulah, bersatulah, bersatulah untuk kemuliaannya. Gitu. Ini dari rasa hati saya ada lagu ini. Nah, itu bisa didengar di saya. Ya, saya tidak pintar membaca not, tapi kalau datang Tuhan itu, ya puji Tuhan. Ya, tapi sudah lama saya tidak ada. Sudah lama Tuhan tidak memberikan inspirasi lagu bagi saya. Tapi ya sudahlah, ya itu ada karunia-karunia orang yang memang Tuhan berikan. Tapi kalau datang itu, betapa saya sangat senang sekali. Ya, tetapi kita perlu tetap setia dalam pelayanan Tuhan. Terus, righteousness. Iman itu, pistis itu berbicara soal kebenaran. Dalam Kisah Rasul 3, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada Tuhan atau kepadanya. Roma 1:25 mengganti kebenaran Allah dengan dusta. Jadi ternyata kebenaran ada yang digantikan dengan dusta. Jadi jangan pikir hamba Tuhan bisa hidup seperti malaikat itu karena kekuatannya. Ada di sini kadang-kala ada hamba Tuhan yang tidak takut sama Tuhan, hidup dalam dusta. Kebenaran digantikan dengan dusta. Tapi Alkitab katakan orang yang hidup dalam kebenaran, dia harus mengamalkan kebenaran itu. Dia harus menghidupi kebenaran itu. Karena kebenaran itu akan mengawali kehidupan. Saya akan bercerita soal Alithea dan di Keus ini. Itu sama-sama kebenaran. Tetapi ada beberapa perbedaan sedikit yang besok akan saya bawakan. Jadi Alithea sama di Keus ini itu agak sedikit berbeda. Sama-sama kebenaran. Dan yang mau saya katakan adalah Tuhan menghargai orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Kalaupun ada orang yang menggantikan kebenaran dan meninggalkan kebenaran itu dan hidup dalam dusta kejahatan, biarkan saja. Karena Alkitab mengatakan kita sebagai orang yang benar tetap harus hidup dalam kebenaran. Yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Karena itu akan membuat perbedaan. Dari kita harus tetap memilih untuk hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, jadi
Saya ulang, kebenaran itu, bisnis itu adalah di mana yang pertama assurance, ada jaminan, ada faithfulness, ada faithfulness, ada faith, ada kemudian ada righteousness and obedience, ya, and belief. Ya, kita sudah bicara. Jadi yang mau saya katakan kepada kita adalah ketika orang beriman, dia harus hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi di dalam Roma 6 ayat 16 sampai dengan 18, setelah saya tidak akan baca hanya 16 saja. Apa kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Kebenaran di situ ada question, ya, ada pertanyaan. Tidak ada manusia, kebenaran manusia yang membawa pada keselamatan. Yang membawa kita kepada keselamatan itu adalah kebenaran dalam Tuhan. Dan yang mau saya katakan kepada kita, banyak orang merasa mengagung-agungkan seseorang, dan saya bersyukur kita punya iman kepada Yesus Kristus tidak pernah diajak untuk mengagung-agungkan pendeta, mengkultuskan pendeta, tidak pernah mengkultuskan hamba-hamba Tuhan, tidak pernah. Tapi harus berpusat kepada Kristus. Itu sebabnya kita, ajaran kita, kebenaran firman Allah ini harus kita pegang. Nah, ternyata dari bacaan ini dikatakan oleh ada ketaatan yang membawa kepada kematian. Wah, taat, hidup taat tapi membawa kematian. Wah, buat apa itu taat kepada manusia? Ya, hidup dalam ketakwaan, disuruh mencuri, disuruh melakukan provokasi, disuruh memfitnah, disuruh, karena ada orang-orang yang bekerja di balik layar, ada orang-orang main master, ya, provokator itu yang di orang-orang kuncinya itu, behind the screen itu, mereka menggerakkan orang, dan ada orang-orang yang digerakkan, kan ada tiga jenis manusia, orang yang tidak dapat digerakkan, orang yang dapat digerakkan, orang yang menggerakkan, ya. Saya tidak tahu jenis mana kita. Apakah kita orang yang tidak dapat digerakkan, atau orang yang dapat digerakkan, atau orang yang menggerakkan. Orang yang menggerakkan itu adalah berjiwa pemimpin, dengan jiwa provokator, ya, tidak baik. Dan kemudian ada ketaatan yang membawa kepada kehidupan kekal, yaitu taat kepada Allah. Yang ini yang mau saya katakan, ya, ketaatan kepada Tuhan itu. Karena Yesus Kristus tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, dia tetap kekal, dia tetap abadi, dia tidak berubah. Dan percayalah, ketika engkau beriman kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hal yang terbaik. Abraham taat, Tuhan memberkati. Bukan hanya dia, anak cucunya. Bahkan sampai sekarang Israel yang menjadi keturunan. Wow. Itu sebabnya kita bersyukur. Sekalipun kita bukan orang Israel, tapi Tuhan cangkokkan kita kepada batang itu. Jadi jangan pernah sok-sokan. Keselamatan itu kena anugerah. Jadi jangan sok pernah lebih hebat dari Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan harga mati. Ketaatan kita kepada Tuhan tidak boleh disertai dengan motif-motif yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Dan biarkan kita menjadi hamba kebenaran, hamba Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran dan ketaatan yang sungguh. Taat dalam kebenaran, ketaatan dalam kebenaran itu menjadi bagian hidup kita. Dan kalau kita hidup di dalam, saya kan pernah katakan, kalau dalam bahasa Yunani, ketaatan itu adalah, kalau taat itu sendiri adalah ipakowo. Jadi kalau ketaatan itu sendiri ipakoi. Wah, Pak Pendeta ini gak konsisten. Itu kan, itu ada omikron sama i. Harusnya apa dong?
pagi dong. Tidak, karena situ O di situ, Omikron di situ sama dengan kita ya. Jadi yang begini kita bukan iota tapi kita. Jadi bacanya tidak berganti O I Pa O I, itu ketaatan kepatuhan ya kita. Dan ada satu kata apa itu ketaatan itu, dirisis. Dirisis itu adalah terpenjara atau dipenjara untuk melakukan hukum-hukum Tuhan. Wah, rasanya nggak enak ya, tapi saya lebih suka mengatakan itu. Supaya apa? Kalau kita dipenjara, bukan karena kebebasan kita terkekang, bukan. Tetapi kita dengan sadar bahwa kita memilih untuk taat kepada Tuhan, untuk hidup di dalam hukum-hukum Tuhan saja. Dan itu pilihan, walaupun kita merasa terpenjara, walaupun kita merasa ditahan, ditawan, tapi kita akan suka melakukannya karena kita menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kepenjaraan kita itu. Tapi bukan karena tersiksa, bukan karena apa istilahnya menjadi tawanan yang membawa penderitaan, bukan. Kita dalam ketaatan, dalam tawanan itu, kalau saya mau katakan, kalau katakanlah dalam sebagai tawanan yang melakukan ketaatan kepada hukum-hukum Allah, tidak masalah. Selama ketaatan itu mempermuliakan Tuhan. Dan yang kenapa saya mengatakan tadi bukan ipakoi, yang saya tekan karena tirisis, ya. Kenapa menjadi tirisis? Yang saya tekankan karena ketika kita hidup dalam ketaatan, sudah ada pagar tertentu, hukum-hukum Allah, firman Allah, kehendak Tuhan, kebenaran firman Allah yang membawa kita kepada kebaikan, yang membawa kita kepada jalan-jalan yang diberkati. Contoh saja bagaimana Ayub, contoh saja bagaimana Yusuf. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Contoh saja Daniel, contoh saja Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah orang-orang yang taat dan mengalami perlindungan Tuhan. Kenapa? Iman mereka, bisnis mereka kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya saya mengatakan kepada kita, tetaplah memiliki bisnis di dalam Tuhan. Bisnis itu. Jadi berimanlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih. Kami sudah mengakhiri di bagian kedua ini Tuhan. Tapi kami tetap berdoa biarlah Tuhan yang menolong kami untuk terus beriman kepada-Mu dengan sungguh. Sehingga kami tetap Tuhan di dalam kehendak Bapa, beriman kepada Tuhan. Kami percaya ada asuransi, itu ada jaminan Tuhan bagi kami. Ada kepercayaan yang Tuhan taruh kepada kami dan kami kepada Tuhan. Ada iman di mana kami meyakinkan diri kami, menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan. Di mana ada kesetiaan, karena upah dari kesetiaan itu sangat luar biasa. Ada kebenaran dan ada obedience di situ Tuhan. Dan ada ketaatan. Terima kasih Tuhan. Sehingga ketika kami mengatakan kami beriman, kami mengingat 6 kata ini. Adakah dalam hidup kami? Dan biarkan kami terus hidup menyenangkan hati Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Yesus, dan kalau engkau sedang sakit, arahkan tangan kepada Tuhan. Kalau engkau mau diluahkan, imani Tuhan itu adalah Allah yang mau menyembuhkan di dalam Yesus. Kalau engkau percaya, Dia boleh datang kepadamu untuk menjamah engkau malam hari ini juga di dalam nama Yesus Kristus. Mari malam ini engkau mau harapanmu kepada Tuhan supaya engkau sembuh. Mari kita berdoa. Ya, tangan-tangan yang diarahkan kepada Tuhan dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka berikan keluar, dan menumpangkan tangan mereka dan menyembuhkan mereka. Dan kemuliaan diberikan kepada. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang mengalami persoalan dalam hidupmu, datang kepada Tuhan. Kalau engkau orang yang mau Tuhan, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Dia tangan-tangan yang sedang mengalami masalah persoalan dalam hidup mereka. Kau yang berkata setiap persoalan ada jalan keluar, dan kami percaya
Tuhan yang memberikan solusi. Dan kalau belum Tuhan, biarlah firman-Mu yang Engkau nyatakan bahwa Engkau menyertai mereka dalam kesusahan mereka, dalam persoalan mereka. Dan seterusnya lanjutkan sebagaimana firman-Mu dan Engkau menjawab mereka supaya Engkau dimuliakan. Terima kasih Bapak di surga. Kami tidak akan Engkau kecewakan. Selalu ada jalan dalam kehidupan kami sebagai orang yang beriman kepada-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus, dan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan datang kepada mereka yang meminta pertolongan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan jangan lupa untuk terus berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan juga selalu merenungkan firman Allah sebelum kita tidur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.